Panglima mengenai pertimaan. Saya kadang-kadang teman-teman banyak masyarakat bertanya, kenapa Panglima bisa mau meninggalkan pertimaan ini? Hasilnya Alasannya kan apa? Sebenarnya hasilnya Padahal kan ada. Ya. Sebenarnya Panglima bangun rumah sakit, Panglima bangun hotel, sektor pendidikan dan itu tumbuh. Artinya kan wujud kecintaan kepada Bangka Belitung, tapi dengan tatanan yang benar itu. Zaman saya dulu bisnis kan, teman-teman saya ini kan banyak uangnya ke Singapura, ke Jakarta. Iya, betul. Nah, saya kan tinggalkan kenang-kenangan saya. Jujur aja, ke Jatimah ini kan dulu kan abu-abu, setengah maling lah, fair ngomong lah ya. Kita fair aja lah. Saya sudah minta maaf sama Dirut Timah dulu, Pak Wahid ya. Sebelum saya berhenti, Pak Wahid, di dunia saya minta maaf karena udah sebagian harta yang sudah KP-KP-mu yang nggak ambil, kita ambil, walaupun kita nggak mencuri kan ya. Kita nggak tahu kita punya smelter, anak buah kita ngambil KP-KP dan secara emosional saya sudah minta maaf sama Dirut Timah yang lama, bahwa saya kalau salah saya minta maaf. YNC ya itu kan. Nah, teman-teman kita ini sebenarnya sampai hari ini orang main timah apa kelihatannya? Ya, uang keluar semua. Nggak ada berkecimpung sini, nggak ada. Uang keluar Singapura, Jakarta semua, uang sini. Nah, seharusnya mereka kan udah bangun kayak Transmart, Pak Wali Kota bangun rumah sakit, hotel semua maju semua. Kalau uang itu berputar sekian, itu putarnya boy sama kok itu putar uangnya bete itu uang timah itu putarnya. Ya, tapi di sini ampasnya aja. Nah, jadi ada bangunan apa dari timah ya. Inilah kadang-kadang saya ini sebenarnya tidak mau berpolitik lagi, tidak mau saya jadi gubernur lagi. Cukup hidup saya ini menikmati menjadi petambak yang sejati, perkebunan sejati ya. Tapi saya lihat kalau misalnya gubernur begini-begini terus, ada daya tarik saya untuk menjadi gubernur lagi. Dorongan ya, untuk memancing PT Timah ini supaya duduk satu bangku ya. Ya, ada niat saya itu, tapi 98% saya belum berpikir ke sana sampai hari ini. Tapi kalau saudara Rizaldi ini baik, kita dukung dia dengan support yang baik. Tapi kalau dia jalan kayak ular gini, nggak ada ketegasan ini, saya dalam kasus tambak udang yang ditangkap ini, saya udah marah besar ini. Nah, saya berpikir bahwa Timah ini, pasca Timah ini adalah tambah udang untuk mengekspornya penggantinya kan. Ini udah terbukti, saya bukakan begitu lebar kan ya. Jadi saya pikir majunya negeri ini tergantung pemimpin yang sejati. Sepakat. Sejati, jujur, dan pengayom masyarakat. Bergantung besar pada pemimpinnya. Jadi pemimpinnya harus betul-betul daya pikirnya betul-betul ke depan, tidak memikir kelompok dia gitu. Apalagi pribadi ya. Apalagi gubernurnya main proyek. Gitu. Nah, itu juga menarik. Paling kan migrasi. Bupati, wali kota, Pak Gubernur main proyek, siap-siap aja lah masa pensiun kau untuk masuk ke penjara. Nah, hari ini dibongkar, minggu depan, pokoknya suatu saat pasti timbul itu. Suatu saat. Hari ini kau makan ayam, daging, tahun depan belum tentu kau bisa makan enak, karena masih mengalir darah haram kau tuh ke tubuh kau tuh masih banyak. Enggak, belum bisa obat yang apa, walaupun kau sholat 5 waktu, akan tapi dosa-dosa kau belum kau hapuskan, mohon maaf, Allah selalu mencatat kebenaran kita gitu. Di mana kita berada, Mas Mondo. Panglima, enak jadi pengusaha apa enak jadi pejabat? Enak jadi pengusaha. Tidak ada yang ganggu kita bisa kompensasi dan kita tidak berhubungan dengan kejaksaan, KPK, ngawas kita. Enak jadi pengusaha, jujur dong. Tapi kalau pengusaha seperti saya sudah sukses, rasanya ingin membangun daerah ini dengan kebersihan. Betul. Kepeduliannya, kecintaannya. Ya. Kalau dipilih, alhamdulillah saya milih pengusaha yang sejati. Ya. Kalau suruh milih ya. Ya, suruh milih. Panglima. Perjuangan Panglima itu banyak dari awal susah hingga sukses ini. Ada nggak pesan buat siapapun yang menonton ini nanti? Anak bangsa. Ya, anak bangsa khususnya Bangka Belitung. Bagaimana motivasi biar sukses seperti Panglima? Ya, pertama kita hilangkan rasa malu, hilangkan rasa putus asa.
suatu pengorbanan pasti ada ke suatu sukses pasti ada pengorbanan. Ya. Jangan cepat-cepat kita ya namanya kalau dihina orang jangan cepat-cepat patah hati. Hinaan itu semuanya menjadi pelajaran. Kritikan dan hidup positif. Itu jangan memanjakan badan kita, boy. Apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan. Kita tidak perlu walaupun nggak jabat nggak apa, saya setiap bulan menyumbang seluruh Bangka ini banyak, tapi saya tidak pernah dibikin pencitraan. Saya udahlah ini saya nyumbang nggak usah natural aja ya. Nggak perlulah hanya 5 karung harus bikin pencitraan YouTube luar biasa dengan IT sekarang, nggak perlulah. Yang penting kita udahlah kita ikhlas, kita bantu semuanya. Dan saya yakin anak bangsa kita ini berpotensial sangat tinggi. Masa kita timah kaya begini kita tidak bisa membangun anak nasional, membangun negeri ini dengan ilmu SDM yang kuat. Salah satu contoh nih, boy, saya sekarang bangun Al Azhar, sekolah. Gila nggak kata orang? Rumah saya yang hampir 15 M saya sumbangkan kepada Al Azhar. Ya, saya mati hanya 1 meter 21 meter setengah saya mati, nggak ada buat apalah. Saya buang. Kenapa saya sumbang dengan Al Azhar? Supaya ada uang mukanya murah, uang pangkal murah, uang sekolah murah. Kan saya ingin menciptakan regenerasi muda yang baru lahir ini, betul saya didik menjadi nantinya profesor, dokter, pengusaha hebat dari keluaran dari Al-Azhar. Sumber daya manusia yang berpotensial. Gitu. Terus kelihatan Panglima dari hasil yang paling jadi anak bangsa Bangka Bali ini jangan putus asa. Alam Bangka Belitung kaya raya, tapi SDM kita yang tidak kaya raya. Banyak orang Bangka pinter di luar Bangka, dia nggak mau pulang. Karena dia pulang ke Bangka, apa tantangan dari wali kota, tantangan dari bupati dan gubernur, hanya tidur jam 10 pulang, dia pergi lagi, coba ditantang. Banyak putra putri Bangka Belitung di tempat lain ini hebat-hebat, bahkan luar negeri hebat-hebat. Nah di sini miskomunikasinya kurang gitu, boy. Panglima pernah juga menjadi ketua PWI, wartawan. Artinya sudah lengkap di media, media massa, di dunia pendidikan, di kesehatan punya rumah sakit, di pariwisata ada hotel. Wah itu luar biasa. Kalau rumah sakit nih, boy, saya tidak mau kaya rumah sakit ini. 11 tahun saya bangun rumah sakit, demi Allah saya belum pernah makan uang itu spesial. Itu salah satu pengabdian yang saya bilang. Saya tidak mau kaya rumah sakit. Saya bilang sama dokternya, cukup operasional kamu, cukup gaji dokter, udah jalan, gak usah pikir ke saya. Rumah sakit itu saya bangun dulu kurang lebih 75 M, dibantu oleh Bapak Anton Wahono dan Imam Sujarwo. Alma Belitung 35 M, Muhaya 35 M. Kita berikan kepada pemerintah daerah, supaya rumah sakit Bangka Pinang ada ibu dan anak. Malu saya sebagai pengusaha nasional melihat di kota-kota ada rumah sakit ibu dan anak. Kita tidak ada. Malu kita. Awalnya. Itu awalnya. Jadi saya udah putuskan sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pikirkan saya untuk kaya kembali modal saya itu. Udah saya hibahkan untuk dunia akhirat rumah sakit itu. Saya hibahkan untuk rumah sakit itu untuk masyarakat Bangka Belitung. Dan saya bilang sama dokter, manajemen, jangan mahal-mahal. Dulu BPJS belum ada, boy. Kita sudah melaksanakan yang miskin nggak bayar, boy. Udah miskin gratis dong kita berikan. Dulu saya supply 500 juta sebulannya selama 8 tahun. Sekarang alhamdulillah, boy, rumah sakit itu bisa sudah jalan sendiri. Tapi untuk saya tidak ada. Artinya tidak subsidi lagi. Tidak subsidi. Tapi saya nggak mau kalau ada duit pun saya akan beli alat lagi untuk peremajaan. Saya nggak mau ngambil itu. Nah, tadi yang kedua tadi boy. Wartawan itu mungkin kita ketika itu wartawan ini memang kita perlu komunikasi
Ada berita-berita miring yang nggak benar, kita luruskan ilmunya. Tapi wartawan kita ini adalah membantu pemerintah dalam bidang pengawasan, perpanjangan tangan dari masyarakat. Nah, jadi Kajati, Kapolda, Gubernur, Wali Kota, semua entasi, Bupati semua ini harus patuh dengan wartawan yang positif, boy, yang berkompeten. Ya, jadi dia bukan membuat ulah para pejabat itu, tapi dia memberi keterangan yang baik di media supaya edukasi yang positif. Ya, bukan nanti polisi 86 terus dibikin tapi kebaikan tidak ada, hanya tidak berimbang. Jaksa yang jahatnya dibikin tapi yang baik tidak ada. Ini harus perimbangan. Nah, disitulah saya tertarik waktu menjadi ketua PWI. Nah, selama saya jadi ketua PWI kan kondusif semua negeri ini. Tidak ada masalah kan di bawah pimpinan saya kan, boleh nggak? Nah, walaupun saya pada itu masih dikatakan sebagai pengusaha dan merangkap PWI kan, masih semua nggak ada. Masih bisa berdiri proporsional. Dan tiap bulan kita panggil wartawan kan dia. Nah, kalau kita silaturahmi hubungan bagaimana baiknya, tidak ada yang disakitin, bahkan ada pejabatnya sudah mencuri pun udah kita jumpa pes apa, karena dia minta maaf sama kita, ya kita calling down dulu, karena ada niat baiknya untuk mengembalikan kejahatannya dengan jalan yang baik. Artinya sisi kemanusiaan ada, harus dipikirkan. Jangan jadi wartawan itu tidak egonya tidak seperti ego seorang preman kok. Nggak pakai ilmu pokoknya, transparan gitu. Tanpa pemerintah Indonesia, khususnya Bangka Belitung, tanpa wartawan itu hampa, benar nggak? Gersang kan ya. Jadi wartawan adalah pasukan khusus yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dia siap dengan segala apapun risikonya, benar nggak? Mati hidup apapun, cuma dicaci maki orang itu sudah kerjanya wartawan. Jangan sampai kita jadi wartawan nanti kita mati konyol karena apa? Perbuatan memeras orang. Nggak boleh. Tapi kita mati konyol dalam memperjuangkan negeri ini, pahlawan kita, boy. Nggak. Wartawan sudah, pengusaha sukses, bapak pembangunan, godfather dari pertambangan, dunia pendidikan oke. Sekarang mimpi apa yang belum tercapai ataupun yang masih pengen diraih Panglima? Sementara saya terakhir ini sudah mendirikan pesantren ini, saya rasa udah final saya, boy. Udah full. Tapi semua itu udah paripurna lah ya. Saya lakukan semua itu kan adalah seperti saya digelar Panglima itu kan bukan saya sendiri, boy. Boy ya, tapi dari masyarakat kan ya. Dari saya. Semua perbuatan kita dari lahir sampai hari ini yang nilai itu masyarakat, boy. Bukan kita sendiri. Dan kita sudah melaksanakan semua pembangunan baik amal jariah sampai dunia akhirat itu kita sudah lah. Ya tinggal kita mempersiapkan makin umur usia 57 tahun ini makin tua kita matangkan ke segi agama kita, boy. Kita kan tahu dulu saya preman besar, boy. Benar nggak? Luar biasa kan? Nah, dulu mungkin kita sembahyang kita mungkin bolong-bolong. Nah sekarang kita sudah nggak ada ke sana. Alhamdulillah. Saya pun nggak terpilih jadi gubernur, simpatik saya sampai hari ini masih ada. Benar nggak? Masih support, masih support kebijakan-kebijakan publik. Banyak juga orang menyesal nggak milih saya, itu sudah pertandingan bola kaki sudah selesai, sudah dibenang oleh Pak Rizaldi. Mari kita dukung Pak Rizaldi dengan baik. Ya gitu aja, benar. Kita berjuang besar. Iya, jangan kita musuh politik sampai seumur hidup, bukan. Kita kalah main bola sudah kalah, benar nggak? Kita dukung gubernurnya. Kalau gubernurnya salah kita tegur, benar nggak, boy? Iya, jangan kita membuat suasana bikin kelompok kecil untuk menyerang dia, bukan itu. Kita ini salah lenggup, ini benar. Ini dengarlah suara kita, benar nggak? Jangan kritis. Nah, jadi pemimpin, gubernur, wali kota, berarti siap nerima kritik. Aduh, menarik sekali Panglima. Terima kasih banyak. Jalan-jalan sama saudara Diko, boy. Pagi hari ini kita makan lempah kuning. Kita lanjut lempah kuning. Kita bisa lempah kuning, kita makan tradisi lempah kuning, benar nggak? Kita nih lagi mencuri ilmu nih supaya jadi pengusaha dan jadi pengusaha. Kita sudah pengusaha, politik, wartawan. Allah, apa aja, boy?
dunia pendidikan juga, tokoh masyarakat, ya, bapak pembangunan sudah lengkap semua, biasa. Ya, biasa. Memang perjalanan hidup kita dari nol, bukan anak orang kaya, bukan anak miskin, boy. Itu enggak? Dari nol hingga sukses sekarang, itu perlu kita patut kita contoh dan apresiasi dengan baik. Jangan lupa tetap nonton di Inlines. Jangan lupa nonton di Lensa Babel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bidayat Arsani Panglima. Kita habis wawancara interview sekarang Lempah Kuning bersama Bapak Bidayat Arsani. Lempah Kuning rumah ini makanan khas Bangka Belitung. Enak Bang Lima, Lempah Kuning. Nah, ini kan murah kan.